Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa sebelum belajar. Semua siap? Berdoa, mulai. Oke, jadi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran informatika. Hari ini kita akan masuk ke materi informatika yaitu kecerdasan artifisial. Namun sebelum belajar, sebelumnya Ibu mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, bagus. Kalau gitu kita sudah siap ya belajar untuk hari ini? Sebelum belajar, Ibu cek kehadiran dulu, Ibu absen. Nanti yang merasa namanya Ibu panggil boleh angkat tangannya. Asta? Oke, Asta hadir. Kemudian Berli? Dwi Ayu? Enrico? Hari ini kita akan membahas, tadi Ibu sudah sedikit menyinggung terkait kecerdasan artifisial. Nah, apa sih kecerdasan artifisial itu? Nah, oke. Nih Ibu punya pertanyaan pemantik terkait kecerdasan artifisial. Mungkin kalian kenalnya adalah AI, ya atau enggak? Ya, AI. Jadi apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata AI? Ovika, silahkan. Apakah kalau dengerin kata AI? Utarakan yang terlintas di pikiran kalian kalau ketika ngomongin mendengar kata AI. Ada nggak? Mengambil keputusan, jadi butuh bantuan pakai AI ya. Oke, coba sih kalau kalian nggak asing sama yang namanya AI, sebutkan perangkat atau aplikasi berbasis AI yang pernah digunakan. Apa aja? ChatGPT, oke. Terus Gemini, iya betul. Apa? Meta AI, benar, yang ada di WhatsApp ya, sudahan. Itu juga disebut sebagai salah satu perangkat berbasis AI. Sebelum kita lanjut, nah, jadi nanti pada pembelajaran ini kalian itu Ibu harap bisa mengerti dan menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial atau AI itu sendiri. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi teknologi yang digunakan AI. Jadi teknologi apa saja yang digunakan pada AI. Yang ketiga, mengenal berbagai jenis AI dan fungsinya. Tadi sudah nyebutin ya, ada ChatGPT, ada Cici, ada Gemini. Kan contoh tools AI generatif. Generatif itu yang bisa membantu kalian memasukkan perintah, salah satu perangkat AI generatif untuk menghasilkan karya sederhana. Jadi nanti kita belajarnya akan secara individu dan berkelompok untuk menggunakan salah satu perangkat AI ya. Nah, apa sih kecerdasan artifisial itu? Jadi kecerdasan artifisial, kalian kenalnya dengan AI, itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Jadi gimana AI itu bekerjanya, Bu? Bekerjanya belajar dari data, ngenalin pola, memahami bahasa, dan membuat sebuah keputusan. Lalu ini ada transformasi kecerdasan AI, jadi dia tuh terus bertransformasi si AI ini atau KA, tapi menyebutnya sebenarnya adalah kecerdasan artifisial ya. KA istilahnya itu kecerdasan artifisial. Jadi yang pertama dimulai dari era simbolik, kemudian pembelajaran mesin hingga sekarang yaitu pada pembelajaran deep learning.
Nah, ini adalah teknologi di balik kecerdasan AI. Yang pertama adalah machine learning, yang kedua deep learning, computer vision, hingga reinforcement learning. Lalu jenis-jenisnya, jenis-jenis kecerdasan artifisial. Nah, ada AI yang tingkatannya lemah, kemudian tingkatan kuat, sampai yang menjadi super AI atau super intelligent AI. Di mana yang dimaksud dengan super AI ini adalah tingkat kecerdasan artifisial yang lebih tinggi, yang mampu melampaui kemampuan kognitif manusia di berbagai bidang. Jadi dia kemampuannya lebih tinggi lagi dari manusia. Ini yang super AI, super intelligent AI. Selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan artifisial. Ada reactive machine AI, AI kuat, theory of mind AI, self-aware AI. Nah, ini penerapan KA. Jadi kecerdasan artifisial itu bisa diterapkan di berbagai bidang, terutama untuk membantu kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama, biasanya digunakan di bidang kesehatan, keuangan, dan transportasi. Ini sekarang dia sudah berkembang kecerdasan artifisial. Oke, cukup itu soal materinya. Ada yang ingin ditanyakan atas pemaparan yang Ibu sampaikan? Gimana? Aman? Paham ya? Jadi tadi jadi jenis-jenisnya kecerdasan artifisial itu apa, terus kelompoknya, tingkatan AI-nya gimana, itu sudah Ibu jelaskan. Kemudian salah satunya itu akan Ibu tampilkan ada ChatGPT. Nah, ini merupakan salah satu perangkat kecerdasan artifisial yang dia tadi merupakan adalah perangkat generatif. Jadi di sini kalian bisa memasukkan perintah apa saja yang mau kalian masukkan untuk membantu kalian dalam bertanya, terus mengambil keputusan dan memecahkan masalah sehari-hari. Nih di sini ChatGPT kalian bisa langsung masukin di Google chatgpt.com. Oke, semuanya komputernya bisa? Bisa. Ya, coba sudah mulai membuka ChatGPT? Sudah, Bu. Oke. Jadi chatgpt.com ya. Oke. Kalian bisa nanya apa saja. Ada nggak yang punya ide mau nanya apa soal hari ini? Pertanyaan yang kalian tuh pengen tanyain ke ChatGPT? Apa? Berli? Ada, Bu. Mau nanya tentang buat dialog. Oke. Gimana cara saya buat dialog gitu ya? Betul ya? Nah, jadi ada tipsnya. Yang pertama, sapa, dengar, sambung, buka. Ini salah satu contoh penggunaan AI yang disebut ChatGPT. Dia juga akan mengeluarkan nih. Jadi dia masuk lagi perintah, cara mengurangi rasa malu saat mulai ngobrol. Udah pakai tips tadi, terus dia kasih tips biar nggak malu tuh gimana. Hanya tadi ya membantu kalian menjawab permasalahan sehari-hari, kemudian mengambil keputusan. Kalau kekurangannya, dia harus pakai bahasa yang sangat spesifik atau ide identifikasi yang secara bertahap AI, bahasa komputer. Jadi bukan bahasa sehari-hari, maka harus disaring dengan bahasa sehari-hari. Sekarang di situ sudah Ibu bagikan LKPD tadi ya. Oke, dicek ada kegiatan individu. Oke, diamati, dibaca. Nah, silahkan dijawab pertanyaan soal apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, pertanyaan individunya. Buka bukunya sudah? Ya, dituliskan jawabannya di situ ada 5 soal ya. Ada yang bingung tidak? Tidak, Bu. Yolanda ketemu? Ketemu. Nomor berapa, Yol? Nomor 1, nomor 2. Oke. Nomor 3 langsung dicari ya? Ya, Bu. Soal Oke. KA tadi. Oke, Vika. Mana tugasnya? Udah, Bu, ini. Udah. Sampai nomor 5. Wah, Ya. oke. Jadi nomor 1 aman ya, nggak bingung ya? Enggak, aman. Oke. Rehan? Rehan ini. Raffi. Gimana, Vi? Aman. Ketemu jawabannya 5-5-nya? Ketemu. Oke. Wah. Betul. Ada yang bingung atau mengalami kesulitan soal menjawab pertanyaannya?
Oke. Kalau sudah, sekarang tugasnya disimpan. Sudah dapat kan jawabannya? Oke, nanti kita koreksi bersama tema-tema dan pembagian kelompoknya. Kita pakai kelompok informatika minggu lalu aja ya. Oke, sudah duduk berkelompok ini? Oke, kelompok 1, kelompoknya Vika ya. Ini kelompok 2. Kalian menentukan dulu tema yang akan dipilih. Ibu sebutkan. Yang pertama, cerpen sahabat. Lalu ada naskah iklan sekolah. Dan yang terakhir, dialog lucu antara robot dan manusia. Ibu minta tentukan masing-masing. Mau pilih apa setiap kelompoknya? Diskusi. Cerpen teknologi. Kelompok 3. Baca LKPD-nya ngapain aja? Yang pertama harus memasukkan perintah sesuai dengan tema yang ditentukan. Lalu kalian mengamati hasilnya. Pasti hasil yang pertama itu nggak langsung sesuai. Jadi harus mengalami perbaikan. Jawaban 1 ya? Iya. Nih format, kamu harus wrap text-nya dulu Kak. Oh iya deh. Behind text. Nih jadi dia terus lanjut. Oke kan udah sesuai? Ya. Judulnya tetap login terakhir. Oke. Oh, oke, bagus. Sembari diskusi menyelesaikan tugasnya, nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke WA grup ya. Mau selesai? Kirimkan? Wahyu gimana? Iwan udah? Sampai di mana? Diskusikan hasilnya. Jadi nanti Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan. Tapi sebelum maju ke depan, Ibu punya ice breaking. Bahasa manusia versus bahasa AI. Coba amatin di depan. Saat malam datang, algoritma tetap terjaga. Merajut data menjadi cerita yang tak pernah tidur. Ini bahasa manusia atau bahasa KA? Yakin? Saat malam datang, algoritma KA ya? Iya, saat yang bahasa manusia mana? Yakin? Bukan. Apa Wan? Belajar itu seperti menanam pohon. Iya, belajar itu seperti menanam pohon. Hasilnya akan terasa di masa depan. Sekarang kita presentasi kelompok. Silahkan perwakilan Ibu minta kelompoknya Ikhwan. Siapa yang mau maju ke depan, perwakilan 2 atau 3 orang. Perkenalkan kelompok, lalu Ibu tampilkan hasilnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dialog lucu antara robot dan manusia. Oke. Oke. Ini hasilnya ya. Kita akan membuat dialognya menjadi lebih panjang. Jadi kita bisa lihat nih hasil dari AI-nya, dari KA-nya menunjukkan bahwa dialognya telah menjadi lebih panjang. Udin dan Megachan. Oke, Udin dan Megachan namanya ya. Iya. Ini revisinya ya. Oke. Hasilnya panjang ya, karena mintanya panjang ya. Oh. Nih, versi Megachan Udin yang lebih lucu. Teman-temannya kalau mau mengajukan pertanyaan silahkan ditawarkan. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya, saya Iwan membuka sesi tanya jawab. Tanya nggak apa-apa? Tanya pengalaman pakai chat GPT itu gimana? Pengalamannya ya, pertama itu bahasanya tuh agak kaku, jadi kita coba perbaikin biar dia tuh
perintah-perintah yang sesuai sama yang kita mau. Kita juga ngerinciin perintahnya biar sesuai sama hasil yang kita inginkan. Itu Yuna, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, boleh. Silahkan ditutup. Nah, mungkin tidak ada pertanyaan lain. Baiklah, saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini sudah dituliskan, juga sudah belajar gimana tadi pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari yang membantu kalian menyelesaikan masalah. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan dan tugas individunya dikumpulkan. Silahkan. Nama jangan lupa ditulis ya. Oke, sudah ya? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini soal KA itu apa yang kalian dapetin? Boleh, Ikhwan lagi? KA itu teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia. Jadi kayak meniru kemampuan berpikir, belajar, sama mengambil keputusan gitu, Bu. Oke, ChatGPT contohnya tadi sudah membantu kalian membuat karya kreatif ya. Tadi ada yang bikin cerpen, ada yang bikin puisi, ada yang bikin naskah iklan, ya kan? Kelompok Vika bikin naskah iklan? Ya, oke. Itu jadi dia bisa membantu membuat karya, kemudian kreativitas manusia itu tetap diperlukan nggak kalau pakai AI? Ya, Tetap menggunakan ide, tema, dan instruksi prompt yang jelas ya. Kreatif manusia itu tetap diperlukan, jadi yang namanya ngomongin katanya AI tergantikan sama manusia, akan menggantikan manusia, itu tidak setuju ya, tidak benar ya. Kalian tetap berpengaruh untuk perkembangan KA, tapi kalian akan membantu dalam menghasilkan karyanya yang lebih optimal. Gimana pembelajaran hari ini, senang atau enggak? Apa yang didapat yang baru tentang hari ini? belajar membuat prompt lebih terarah dan detail. Oke, belajar bikin prompt lebih terarah dan detail, Bu. Selanjutnya, Kecerdasan artifisial, saya paham dengan konsep dasar kecerdasan artifisial dan memanfaatkan ChatGPT untuk membuat teks lebih kreatif gitu, Bu. oke, lebih kreatif, bener. Untuk pertemuan minggu depan, mungkin kita bisa coba dengan menggunakan perangkat KA yang lain, yang lebih bervariasi lagi atau lebih unik ya. Di pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan membahas terkait perangkat KA yang tidak cuman bisa mengeksplorasi teks generatif, tapi bisa bikin poster, bisa bikin video. Kalian jurusan DKV, jadi nanti kalau bikin poster bisa pakai bantuan AI. Nah, itu ada toolsnya juga, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi ChatGPT-nya bisa dipakai buat konsep, terus nanti hasilnya bisa pakai AI yang lain, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau cukup kita ketemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Sekarang boleh siap-siap untuk pulang. Oke, sebelum pulang silahkan ditutup dulu pembelajarannya dengan berdoa. Iwan disiapkan ketua kelasnya. Oke. Semua siap? Berdoa, mulai. Ya, baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Sampai ketemu di pertemuan informatika selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yuk, boleh pulang.